Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Raffi Putra Afrian. Saya Aina Zeta Setiawan. Saya Melia Dikita Putri. Saya Patricia Devinta. Dan saya Noval Fadil Sajo. Kalau di dalam proses pembelajaran memang idealnya kan penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu memang harus dilakukan. Tapi terkait dengan komunikasi dengan mahasiswa, kalau penggunaan bahasa Indonesia dengan yang lazim kelihatannya nggak nyaman. Jadi kadang-kadang perlu bahasa yang campuran. Itu dalam pandangan saya seperti itu. Jadi jangan heran pada saat perkuliahan dengan saya, wah bahasanya Pak David ini bahasanya tidak karu-karuan gitu ya. Tapi bahasa itu mungkin lebih nyaman diterima oleh mahasiswa daripada menggunakan bahasa yang kaku dan ilmiah. Jadi ada alasannya. Menurut Bapak, bagaimana peranan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antar sesama staf? Peranan bahasa Indonesia ya? Iya. Dalam komunikasi antar staf, bukan hanya antar staf ya, juga antar pimpinan dan staf itu digunakan untuk komunikasi dalam untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari. Seperti itu. Bahasa Indonesia dipakai seperti itu. Oke. Untuk bahasa Indonesia yang baik, apakah udah diterapkan gitu Pak antar sesama staf dalam berkomunikasi? Dalam kayak menurut EYD-nya, Kita semua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah bahasa itu dalam komunikasi antara staf dan pimpinan gitu. Tetapi kadang-kadang sebagai kita itu kan di sini kan multi etnis ya, ada ras, ada suku dan lain-lain itu ya kadang-kadang dalam sehari-hari kita gunakan bahasa daerah juga. Tetapi kalau secara formal, untuk kegiatan formal kita selalu pakai bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Mbak Sisi sebagai mahasiswa dalam meningkatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, bagaimana peran aktif ya, beraktif mahasiswa sebagai peserta mahasiswa biar aktif bahasa Indonesia, meningkatkan bahasa Indonesia itu karena gini, mahasiswa itu agen perubahan di masyarakat. Jadi kalau sebagai mahasiswa tidak menerapkan bahasa Indonesia yang benar, maka akan berakibat buruk pasti ya kan untuk generasi berikutnya juga. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar, kita itu dapat mencontohkan ke masyarakat, ke teman-teman yang lainnya, dan juga dapat meningkatkan literasi. Kita juga dapat meningkatkan daya berpikir kita dengan baik dan juga mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergerus oleh perubahan zaman seperti itu. Kan banyak nih kayak kata-kata gaul, gitu, kata-kata yang enak didengar tapi kan sebenarnya itu tidak baik gitu kan kalau kita diterapkan terus-menerus gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita harus aktif untuk meningkatkan dan menggunakan tentunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah kamu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar dalam berkomunikasi? Oh belum Mas, karena saya lebih nyaman menggunakan bahasa campuran. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua atau dengan dosen gitu, saya menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Terima kasih Mas. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi, mau mewawancarai Ibu Nuke.
dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Bu, saya mau nanya, bagaimana menurut Ibu peran mahasiswa dalam meningkatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya sangat penting ya peran mahasiswa sebagai generasi muda untuk menyebarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik ya, terutama di kalangan kampus. Seperti yang kita ketahui saat ini ya, perkembangan zaman, masuknya bahasa asing ya atau kebudayaan asing itu biasanya mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia ya. Diharapkan mahasiswa ini mampu memberikan contoh ya bahasa Indonesia yang baik, baik itu di lingkungan sehari-hari ya maupun di media sosial ya, penggunaan media sosial seperti itu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.